Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Rumenes Prastio, masih dalam rangkaian tutorial di channel kawan Excel. Selamat pagi kawan. Lama saya nggak aktif di dunia per Excel ya karena memang kesibukan. Dan sekarang saya balik lagi ya, berusaha menjawab sebisa saya pertanyaan yang masuk di grup bantuan makro Excel ya. Di sini www.facebook.com/group/heru.monas. Jadi buat teman-teman yang belum gabung di sini, silahkan gabung saja. Ini jadi salah satu ajang kita buat sharing ya, tanya jawab terkait Excel. Monggo aja buat teman-teman punya masalah silahkan sampaikan di sini. Di sini banyak master-master yang bisa menjawab. Kalau saya cuma newbie saja. Saya coba jawab apa yang ada di ini ya, di postingan di Facebook yang barusan masuk, yaitu dari peserta anonim. Pertanyaannya adalah, halo, saya pemula dalam Excel dan saya membeli template di marketplace. Namu ya, ada VBA atau makro. Mungkin namun nih maksudnya, namun ada VBA atau makro. Saya tidak tahu itu apakah aman dari virus ya. Kalau masalah virus atau enggak itu secara ini ya, secara default memang Microsoft lah selalu memblocking fitur makro di Excel atau di fitur produk-produk Microsoft Office 365 ya, karena memang kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam coding makronya, dan kita nggak pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh makro tersebut saat kita eksekusi makro tersebut. Caranya tahu gimana? Ya harus dibuka dulu bang peserta anonim ini ya, bang atau mbak saya nggak tahu. Dibuka dulu untuk filenya, kita pelajari dulu untuk makronya, baru kita bisa bilang apakah itu aman ataukah tidak gitu ya. Jadi pada intinya mostly ya, kalau emang orang mau berbuat sesuatu yang kurang baik di PC atau laptop Anda menggunakan VBA itu bisa ya, intinya bisa. Yang simpel aja bisa mendelete semua file-file yang ada di directory yang akan dia arahkan gitu ya. Itu salah satu contoh saja. Jadi baiknya gimana ya, kalau beli jangan diaktifkan dulu makronya, kita telaah dulu makronya, baru kita bisa bilang apakah itu aman atau tidak gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk tutorial berikutnya kita akan ke ini ya, apa namanya, postingan berikutnya. Dan mungkin ini tidak saya jawab karena memang di sini sudah saya tegaskan bahwa di sini hanya membahas Excel, Power Query, Power Pivot, DAX dan lain sebagainya. Power BI mungkin masih, tapi untuk Word saya tidak akan menjawab karena memang saya tidak punya kompetensi di sana ya. Oke, lanjut. Ini ada kawan yang masuk, Galip Purwanto. Salam kenal, mohon arahan dan petunjuk dari para suhu. Maklum masih cupu di Excel ya. Salam kenal balik bang. Di sini tidak pernah membedakan ya antara suhu maupun cupu. Meskipun cupu juga banyak yang sebenarnya suhu, meskipun mengaku suhu juga masih banyak yang cupu. Jadi menurut saya nggak perlu diperdebatkan untuk masalah cupu dan suhu. Yang penting kita sharing di sini bang ya. Sharing dengan niat yang baik, saling bantu dan tidak saling menyakiti gitu aja sih. Oke lanjut. Oh ternyata udah ada ini Bang April Lamli ya, malas ngajarin elang terbang ya. Monggo lah dilanjut untuk komennya. Saya lanjut juga di Lani ya, ini sebenarnya sudah saya jawab kemarin di secara ini ya, secara apa namanya, komentar ya. Nah, di sini sudah ada komentar yang saya posting ya. Jadi pertanyaan kurang lebih seperti ini. Ini jadi pertanyaan yang saya jawab terakhir di tutorial ini ya. Siang Mas, saya baru belajar konten Mas yang menghitung item dalam paket SKU bundling. Tetapi di pivot table saya yang formula menghitung total bundling itu error. Lalu saya pikir mungkin saya salah input. Saya mencoba buka file yang Mas share. Saya buka pivotnya juga error, mohon pencerahannya. Jadi ini ya, seingat saya untuk postingan saya yang menghitung item dalam paket SKU bundling itu saya menggunakan Power Pivot ya, dan itu betul. Dan ini juga sudah diposting sama kawan kita atau siapa tadi ini yang mau posting ya, sama Mbak Lani Siregar atau Bu Lani Siregar ya. Jadi intinya gini, Power Pivot itu mengambil data bisa dari banyak source ya. Jadi kalau kita buka Excel nih, saya contohin aja ya, Excel. Jadi saya buka Excel dan saya
menginginkan memasukkan data ke Power Pivot ya. Power Pivot di sini kita bisa memasukkan add to data model ya. Add to data model ini asalnya bisa dari macam-macam, bisa dari tabel yang ada di Excel teman-teman di sini, atau bisa dari Power Query ya. Klik pada data, di sini bisa get and transform, teman-teman bisa ambil dari Power Query. Balik lagi ke postingan. Jadi kenapa error? Jadi kita cek dulu. Pertama, seperti yang saya sampaikan di sini, apakah sumber datanya masih dalam file Excel yang sama. Jadi memang saya nggak ingat waktu itu saya buat sumber datanya masih dalam satu file yang sama ataukah di file Excel yang berbeda. Jika masih dalam file Excel yang sama, ya kita harus cek dulu apakah ada yang berubah dari sisi namanya ya, nama file. Jadi pertama, referensi dari Power Pivot itu mengambil file dulu, apakah nama filenya berubah. Jika berubah, ya kita harus cek lagi. Harus kita balikkan ke nama file yang sebelumnya. Kemudian jika filenya nggak berubah namanya, ya harus dicek lagi apakah nama tabelnya berubah. Ini tadi file yang ada di Power Pivot ini kan ngambilnya dari satu nama tabel ya. Jadi saya klik di sini. Nah, ini bisa kita teman-teman lihat TBL data sales. Jadi ambilnya dari tabel data sales dengan nama kolom production code di sini ya. Sini muncul item error karena memang referensi dari formula-formula yang ada ini selalu merefer pada itu tadi, yang pertama file, yang kedua nama tabelnya, yang ketiga adalah nama kolomnya. Dan ini harus sama persis ya. Jika sudah ada perubahan, ya tentu saja rumusnya akan error. Sama seperti saat kita membuat satu formula, nama selnya kita rubah, ya biasanya akan error atau hasilnya tidak betul gitu ya. Jadi secara singkatnya, cek dulu apakah ada Anda merubah nama file kolom atau ini ya kalkulasinya gitu aja sih. Mana sih kok hilang jadinya? Saya cek dulu ya. Jadi gitu sih intinya, cek dulu apakah nama filenya masih tetap, apakah nama kolomnya masih tetap ya. Kemudian jika memang belum bisa dicek ya apakah tetap atau enggak, atau Anda enggak melakukan perubahan, ya berarti harus dicek lagi apakah sumber datanya masih dalam tabel tersebut, masih dalam file tersebut ya. Seperti saya bilang, jika memang sumber datanya dari Power Query, ya harus disesuaikan untuk pathnya ya, atau source datanya. Gitu dulu ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang untuk tutorial kali ini, karena memang nggak ada yang perlu dibahas di sini. Mungkin di tutorial berikutnya kita akan coba bahas yang sudah masuk ya, karena lama saya nggak aktif di grup ini, jadi mungkin akan banyak numpuk file-file yang atau postingan-postingan tertunda nanti ya. Itu teman-teman, selalu semangat belajar Excel, selalu semangat untuk sharing, berbagi ilmu tanpa ada rasa sombong dan angkuh di sana ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.